Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan saya Kaparianti. Kali ini kita akan membahas tentang cara cepat mencari judul skripsi. Ini untuk kalian para mahasiswa tingkat akhir yang sedang bingung, sedang galau, mau nyari judul apa sih, mau nyari tema penelitian apa sih yang cocok untuk skripsi dan segera di ACC. Ada satu tips dari saya. Ini tipsnya, jadi saya hanya menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi di Google Scholar atau Google Cendekia itu banyak sekali riset-riset dari artikel, kemudian tesis, kemudian penelitian-penelitian para ahli yang dari artikel dari riset yang biasa sampai riset-riset yang luar biasa, dari jurnal, dari artikel yang biasa sampai artikel-artikel yang bereputasi. Caranya, yang pertama kita harus punya ide dulu, atau paling tidak kita terfikirkan sesuatu lah. Ini nanti akan saya kasih contoh berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi yang pertama cari ide. Saya itu harus punya ide. Ini misalkan saya itu ingin meneliti tentang kinerja. Maka saya akan ke Google Scholar, kemudian saya akan ketik tentang kinerja. Nah, di situ nanti akan muncul banyak sekali variabel X-nya yang berpengaruh terhadap kinerja. Atau kinerja itu dampaknya ke apa lagi begitu. Jadi cari dulu. Kalau misalkan saya pengennya meneliti tentang motivasi, kemudian kinerja, saya akan ketik motivasi, kinerja di Google Scholar. Nanti akan muncul banyak sekali ide-idenya. Nah, di situ kita akan menemukan ide. Nah, kemudian setelah kita temukan yang ide banyak itu, kemudian kita modifikasi. Kita kumpulkan judul-judul skripsi yang ada, kita modifikasi. Nah, setelah dimodifikasi, kemudian sesuaikan dengan konteks penelitian. Kita mau meneliti siapa sih, kemudian kita mau menelitinya di mana. Nah, setelah dimodifikasi, kemudian ditentukan konteks penelitiannya, setelah itu bisa kita ajukan. Saya kasih contoh. Ini, saya itu kepikiran pengen meneliti tentang perilaku menyimpang di tempat kerja. Ternyata setelah saya cari di Google Scholar, muncullah judul pertama itu tentang pengaruh keadilan organisasi terhadap perilaku menyimpang. Kemudian judul yang kedua, itu muncul pengaruh stres kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja. Kemudian judul ketiga, ini pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, jadi setelah kita dapat tiga judul ini, kemudian kita modifikasi. Caranya adalah, yang pertama, karena variabel Y-nya, si perilaku menyimpang di tempat kerja ini, nih, antara judul 1 dan judul 2 itu sama, variabel Y-nya yaitu perilaku menyimpang di tempat kerja. Jadi kita bisa kombinasikan antara si X1 dengan X2 terhadap Y. Maka ketemulah ini. Jadi modifikasi judul pertama dan kedua, ketemulah, terbentuklah pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja. Kemudian, kita juga bisa kombinasi nih. Yang kedua, saya itu kok kepikiran ya, kalau ada keadilan organisasi dan stres kerja, kayak di antara variabel X dan Y ini perlu ada variabel moderasi. Nah, yang saya pikirkan itu yang mampu mengurangi perilaku menyimpang di tempat kerja adalah ini spiritual Islam di tempat kerja. Maka saya gunakan si spiritual Islam di tempat kerja ini sebagai variabel moderasi, sehingga judulnya adalah pengaruh Nah, jadi setelah dimodifikasi dengan
spiritualitas Islam di tempat kerja, maka judulnya adalah pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja dengan spiritualitas Islam di tempat kerja sebagai variabel moderasi. Jadi si moderasi ini muncul di antara variabel X1 dengan S2 dan variabel Y. Fungsinya adalah begini, ketika karyawan mengalami ketidakadilan organisasi dan mengalami stres kerja, maka spiritual Islam di tempat kerja ini akan memoderasi dan akan mengurangi perilaku menyimpang di tempat kerja. Itu, kira-kira begitu. Kemudian, saya masih punya satu lagi judul yang belum saya modifikasi. Jadi, yang terakhir itu ada judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Karena saya sudah sudah dapat 2 judul yang berkaitan dengan perilaku menyimpang di tempat kerja, maka judul yang ketiga itu saya kepikiran, saya pengennya tentang kinerja karyawan gitu kan. Jadi saya modifikasi antara judul yang pertama yaitu pengaruh keadilan organisasi terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja, kemudian yang kedua, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, jadilah seperti ini. Jadi saya kombinasikan si X1 dan X2, kemudian Y-nya itu saya pakai yang kinerja karyawan. Jadi yang perilaku menyimpangnya itu saya tiadakan. Gitu. Jadi ketemulah judul seperti ini. Jadi judulnya pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Atau bisa saja saya itu modifikasi begini. Masih di judul 1 dan 3. Jadi judulnya itu pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap perilaku menyimpang dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Jadi kita bisa dapat 2 judul nih. 2 modifikasi judul dari 2 judul awal. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi judul yang keempat itu pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Itu judulnya. Kemudian kita sesuaikan konteksnya. Jadi kita lihat si judul-judul ini para penelitinya itu yang dijadikan responden itu siapa? Ini misalkan yang pertama pengaruh keadilan organisasi terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja. Ini konteksnya di perguruan tinggi. Kemudian sama nih, misalkan 3 di perguruan tinggi. Saya itu berniat, karena sudah terlalu banyak yang di perguruan tinggi, maka saya akan meneliti di rumah sakit atau di UMKM. Atau saya itu akan meneliti di retail, misalkan di atau serba apa begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi setelah saya modifikasi judulnya, kemudian saya tentukan tempatnya. Jadi misalkan yang pertama, pengaruh keadilan organisasi dan stres kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja pada rumah sakit X, begitu. Nah, setelah itu bisa kalian ajukan. Setelah ketemu judulnya, setelah dimodifikasi, kemudian tentukan tempatnya, monggo silakan diajukan. Semoga itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.